Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Asih dari SMA Negeri 1 Banguntapan mengajar mata pelajaran geografi. Ini geografi kelas 12. Kita akan membahas tentang pusat pertumbuhan wilayah. Pusat pertumbuhan kemarin sudah kita bahas ya. Jadi pusat pertumbuhan yaitu suatu wilayah yang perkembangannya sangat pesat dan menjadi pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah-daerah di sekitarnya. Nah, pusat pertumbuhan ini ada beberapa teori yang mendasari tentang pusat pertumbuhan wilayah. Teori tersebut diantaranya adalah teori tempat yang sentral menurut Walter Christaller. Kemudian ada lagi teori yang kedua yaitu teori kutub pertumbuhan oleh Perroux. Dan yang ketiga teori tempat sentral menurut Loss atau teori Loss. Nah, diantaranya ada 3 itu walaupun ada yang lain. Nah, di sini kita akan membahas teori yang pertama dulu. Di sini teori berdasarkan tempat yang sentral atau central place theory oleh Walter Christaller. Ini kita perhatikan di sini. Oleh Walter Christaller ini, teori ini digambarkan bahwa tempat sentral itu merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Nah, daerah segi enam ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut. Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhi atau disebut komplementer, ini nanti ada tempat sentral berhierarki 3, tempat sentral berhierarki 4, dan berhierarki 7. Nah, tempat sentral ini sering disebut sebagai tempat pusat. Nah, pusat-pusat ini atau dari pusat satu dan yang lain ini bergabung menjadi satu, membentuk heksagonal atau segi enam. Nah, bentukan segi enam ini kenapa kok segi enam kok tidak membulat begitu? Ini terbentuk seperti ini. Kita lihat ya yang berikutnya. Nih proses pembentukan heksagonal ini kita lihat. Yang pertama suatu wilayah ini terbentuk bulatan seperti ini. Ini pusat kotanya, kemudian di sekitarnya itu adalah wilayah-wilayah yang berkembang di sekitarnya. Bisa suatu bentuk pasar atau bisa suatu bentuk pelayanan sosial dan sebagainya. Nah, dari satu wilayah ini timbul wilayah-wilayah yang lain. Ini ada wilayah 1, wilayah 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu ya. Nah, ini wilayah-wilayah ini saling membentuk seperti ini. Nah, dari bentukan-bentukan ini akhirnya ini kan berkembang karena ini ada penduduknya. Masing-masing penduduk ini berkembang dan tidak berkonsentrasi pada pusat ini saja, tetapi juga dia akan menyebar sehingga mengenai ke wilayah yang lain, sehingga akan terbentuklah seperti ini, saling membentuk irisan dengan wilayah di sekitarnya. Kalau tadinya ini di luar wilayah pelayanan, ini yang hitam ini namanya wilayah di luar pelayanan, yang mana di luar pusat maksudnya ya, di luar wilayah tersebut. Ini akhirnya bisa menjadi satu, menjadi seperti ini. Nah, ini terbentuk irisan. Nah, irisan-irisan ini kalau sudah banyak sekali wilayah-wilayah ini akan membentuk suatu segi enam ini seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, menjadi segi enam seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat tahap berikutnya seperti ini. Nah, ini adalah bentukan-bentukan heksagonal tadi. Bisa kita lihat heksagonal tersebut itu nah ini nantinya menurut teori Walter Christaller ini akan membentuk 3 macam hierarki. Ada hierarki 3 atau disebut K3. Ini disebut kasus pasar optimal. Ada tempat sentral berhierarki 4 disebut situasi lalu lintas optimum. Dan yang ketiga teori sentral berhierarki 7 disebut situasi administratif optimum. Nah, ini memang disebutnya hierarki 3, 4, 7. Ini seperti ini kejadiannya. Jadi ini kita lihat yang pertama teori sentral atau teori tempat sentral berhierarki 3. Ini menurut Walter Christaller.
Ini disebut K3, kejadiannya seperti ini. Jadi ini ada segi 6, ada segi 6, ada segi 6, segi 6 gitu ya. Di sekitarnya itu ada segi 6, segi 6. Ini karena ini wilayah-wilayah yang lain, ini pusatnya. Wilayah yang lain di sekitarnya, ini terpengaruh sepertiga bagiannya saja. Jadi kalau ini adalah ini. Nah, ini adalah suatu bentuk segi 6 tadi. Ini hanya sepertiganya saja yang terpengaruh. Jadi sepertiganya saja. Nah, ini perhitungannya seperti ini. K sama dengan 6, ini karena segi 6. Sepertiganya terpengaruh plus 1, maka disebut K3. Ini kali ini kan 2 tambah 1, 3. Maka disebut K3. Nah, ini memiliki pengaruh sepertiga bagian dari wilayah tetangga di sekitarnya yang berbentuk heksagonal. Heksagonal itu segi 6. Hierarki 3 itu merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya. Disebut kasus pasar optimal. Jadi kalau di sini ada pasar, maka pasar di sini bisa mempengaruhi wilayah sekitarnya. Itu masing-masing sepertiga saja. Itu namanya K3. Di Jogja itu ada pasar Beringharjo. Nah, itu bisa mempengaruhi wilayah sekitarnya. Kalian beli baju misalnya, tidak mungkin di pasar yang dekat sini, misalnya pasar Bantengan. Kalian pasti ke Beringharjo. Nah, itu karena kalian terpengaruh ke pusat. Nah, ini paling tidak sepertiga dari bagian wilayah di sekitarnya itu terpengaruh pusat. Itu namanya teori tempat sentral berhierarki 3 atau yang disebut kasus pasar optimal. Yang berikutnya adalah teori tempat sentral berhierarki 4. Nah, teori tempat sentral berhierarki 4 ini adalah suatu bentuk pusat heksagonal yang dikelilingi heksagonal yang lain di sekitarnya. Ini, tapi yang terpengaruh hanya setengahnya saja. Setengahnya saja dari wilayah tetangga di sekitarnya yang berbentuk heksagonal. Seperti ini perhitungannya. Jadi ada K sama dengan 6 kali setengah, karena setengahnya saja yang terpengaruh, plus 1. Maka disebut sebagai K4. Nah, K4 ini adalah tempat sentral berhierarki 4. Nah, ini yang disebut sebagai situasi lalu lintas optimum. Karena apa? Karena kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien itu di sekitar wilayah pusat itu setengahnya. Jadi kalau di sini pusat kota Yogyakarta misalnya, maka wilayah-wilayah yang terkena situasi lalu lintas optimum itu di sekitar pusat kota Yogyakarta. Maka tempat kita Banguntapan, SMA 1 Banguntapan itu bisa terpengaruh oleh pusat. Maka kita akan merasakan lebih ramai dirasakan dibanding pusat kota kita yang sebetulnya di Bantul. Karena kita kabupatennya Bantul, pusat kotanya di Bantul. Tapi kita merasa lebih ramai dibanding pusat kota Bantul. Karena apa? Karena berdekatan dengan pusat kota yang ada di sini. Di pusatnya. Kita kena pengaruh ini, setengahnya. Setengah bagian dari Bantul itu kena pengaruh ini. Ya tidak hanya Bantul, ini kita Banguntapan ya. Banguntapan. Nah, seperti ini disebut situasi lalu lintas optimum. Maka masih sering terjadi kemacetan juga di wilayah Banguntapan yang setengahnya ini. Nah, ini namanya pengaruh setengah bagian yang masing-masing dipengaruhi oleh pusatnya, sehingga di sini disebut K4. Kemudian yang berikutnya adalah teori tempat sentral berhierarki 7. Teori tempat sentral berhierarki 7 ini kalau ini pusatnya heksagonal atau tetangga kita di sekitarnya, ini yang yang segi 6 di sekitarnya ini yang terpengaruh adalah keseluruhannya. Ini disebut administratif optimum. Jadi di sini administratif optimum. Pemerintahan secara optimum terpengaruh. Ini perhitungannya seperti ini. Jadi ini K sama dengan 6, heksagonalnya itu berbentuk segi 6 kali 1 karena seluruhnya terpengaruh plus 1, maka disebut K7. Nah, ini wilayah berhierarki 7 ini sering berupa pusat kota pemerintahan. Misalnya pusat kota provinsi.
Nah, seperti ini adalah wilayah administratif optimum. Nah, oleh sebab itu, teori tempat berhierarki sentral ini disebut ada K3, K4, dan K7. Bukan 1, 2, 3, tapi 3, 4, dan 7. Teori tempat sentral berhierarki 3, 4, dan 7. Seperti itu teorinya. Nah, untuk berikutnya kita bisa lihat, jadi tadi teori yang pertama adalah teori tempat sentral menurut Walter Christaller. Yang kedua teori kutub pertumbuhan. Nah, teori kutub pertumbuhan ini disebut Grove-Walsh Theory. Ini disebut sebagai teori pusat pertumbuhan atau sering disebut Growth Central Theory. Teori ini dikemukakan oleh Perrow tahun 1955. Seperti ini Grove-Walsh itu ataupun perkembangan wilayah ini dimulai dari pusat, kemudian di sekitarnya itu ada secondary growth pole. Ini growth pole ya. Ini ada pusat-pusat kota begitu. Nah, ini semakin lama semakin menjadi satu seperti ini, semakin ramai. Nah, seperti itu teori kutub pertumbuhan. Ini yang berikutnya adalah teori tempat sentral yang disebut sebagai teori loss. Nah, ini teori tempat sentral menurut Loss atau disebut teori loss atau loss theory. Sama juga seperti teori Walter Christaller, ini membentuk segi 6 segi 6. Tapi segi 6 segi 6 ini menurut Loss ini teori ini saling berkaitan. Nah, saling berkaitan di sini saling bertindih ya, saling bertindih. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini segi 6, kemudian di sekitarnya ada segi 6, ini saling bertindih, saling berpengaruh. Nah, seperti itu teori tempat sentral menurut Loss. Semua hampir sama, membentuk heksagonal seperti ini di awal seperti itu. Kemudian kita bisa perhatikan di sini yaitu peta persebaran pembangunan di Indonesia. Peta persebaran pembangunan di Indonesia itu ada pembangunan daerah. Di sini ada A, B, C, dan D. Nah, ini wilayah pembangunan ini dipengaruhi oleh tempat sentral tadi. Misalnya A ini ada pusatnya itu di Medan sebagai pusat. B itu pusatnya di Jakarta, ini di wilayah pembangunan 4. Nanti C itu di Surabaya. D ini juga ada pusatnya. Nah, ini pusat-pusat ini di masing-masing ini dikelilingi oleh heksagonal tadi sehingga semakin lama berkembang. Nanti diharapkan ya se-Indonesia ini menjadi suatu wilayah yang menyatu begitu. Menyatu dalam optimum di berbagai bidang, pasar optimum, kemudian lalu lintas optimum, pemerintahan dan sebagainya, sehingga di sini menjadi suatu pusat kota secara keseluruhan. Oke, seperti itu adalah pusat pembangunan yang diharapkan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Bu Asih dari SMA 1 Banguntapan, mengajar kelas 12 Geografi, undur diri.